Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat kali ini saya ingin mengajak Anda sekalian melihat saudara-saudara kita di kiri dan di kanan kita, di depan dan di belakang kita. Bahkan di luar sana nanti, selepas Jumatan ini, kita bisa melihat begitu banyak saudara-saudara kita Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang taat beribadah, ada yang tidak pernah luput dari sholat malam, tidak pernah luput dari sholat berjamaah. Di antara mereka ada yang rajin berpuasa, ada yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka rajin bersedekah atau bahkan selalu menunaikan ibadah umroh. Namun yang menjadi pertanyaannya saudara-saudaraku sekalian adalah, apakah itu tanda baiknya keislaman seseorang? Mungkin tampak di wajahnya tanda-tanda dari orang yang beriman. Jenggotnya lebat mungkin, ada tanda sujud di dahinya, kain celananya di atas mata kaki, berjalan di atas muka bumi secara zahir terlihat sebagai seorang yang baik keislamannya. Tapi apakah itu memang benar tanda baiknya keislaman seseorang? Mari coba perhatikan hadis Nabi SAW ketika beliau didatangi oleh seorang wanita yang melaporkan tentang wanita lainnya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laylah wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, ada seorang wanita, dia sering melakukan sholat malam, dia berpuasa di siang hari, dia juga berbuat baik, dia juga bersedekah, tapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Maka apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Kemudian sahabat lainnya bertanya kepada Rasulullah, wa fulanatu tusallil maktubah wa tusliqu bi athwar wa la tu'dhi ahadan. Dan ada seorang wanita, dia hanya melakukan sholat fardu saja. Dia menjaga sholat fardunya saja. Dan dia hanya bersedekah dengan gandum, tapi lisannya tidak pernah mengganggu saudaranya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga.
Saudara-saudaraku sekalian, ternyata dengan ibadah yang hebat tidaklah menjamin baiknya keislaman seseorang. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, ada sebuah amalan hati, ada sebuah sifat yang apabila kita perhatikan baik-baik dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, maka itu sebuah tanda dari baiknya keislaman kita, dan yang paling terpenting menjadi faktor yang menunjang selamatnya kita di dunia dan di akhirat. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Saya ulangi sekali lagi. Dari baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hal yang tidak bermanfaat itu baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala pernah berkata, mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia. Makanya dalam hadis wanita yang dikatakan bahwa dia adalah penghuni neraka tadi, itu pun karena dia tidak bisa menjaga lisannya dari mengganggu tetangganya, mengganggu saudaranya. Dia mungkin tidak bermaksud mengganggu secara langsung dengan mengejek, secara langsung mencaci maki. Dia tidak sengaja mungkin menghina atau sebagainya, tapi bisa saja dengan lisannya dia mengganggu saudaranya dengan perkataan-perkataan sepele, perkataan-perkataan yang dianggap remeh, berdiskusi hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan kepo dengan urusan orang lain. Makanya dalam hadis hasan dari sahabat Husain bin Ali, Nabi SAW bersabda, inna min husnil islamil mar'i qillatil kalami fima la ya'ni. Sesungguhnya dari baiknya keislaman seseorang, dia mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Dan inilah hakikat sifat wara' dari seseorang. Sebuah sifat apabila dimiliki oleh seseorang, dia akan mendapatkan begitu banyak kebaikan. Bahkan Nabi SAW bersabda, wa khairu dinikum al-wara'. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Apa itu wara'? Ibnu Qayyim memberikan definisi wara' melalui sabda Nabi SAW tadi. Ketika beliau bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ibnu Qayyim berkata, hadis ini dimaksudkan untuk meninggalkan semua hal yang tidak bermanfaat, mencakup perkataan, pandangan, pendengaran, bertindak anarkis, berjalan, berpikir, dan aktivitas lainnya, baik itu aktivitas lahir maupun batin. Dan kata beliau, hadis tersebut sudah mencukupi memahami arti wara'. Oleh karena itu, sungguh miris saudara-saudaraku sekalian, di zaman sekarang ini begitu banyak dari kita yang malah menghabiskan waktu kita dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Banyak di antara kita yang malah senang mendengarkan berita-berita atau kabar-kabar yang tidak bermanfaat bagi diri kita, tidak menambah keimanan kita, tidak memasukkan kita ke dalam surga, tidak pula menjauhkan kita dari neraka. Yang ada bahkan urusan-urusan yang akan mendekatkan kita kepada neraka, waliyadzubillah. Lebih mirisnya lagi, karena sifat wanita penghuni neraka yang lisannya suka mengganggu saudaranya tadi, sekarang sudah dimiliki oleh para lelaki. Di zaman sekarang ini, laki-laki jadi suka kepo urusan orang. Masuk ke dalam urusan-urusan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Suka bertanya tentang keadaan orang lain yang sebenarnya bukan urusannya. Ketika dia sudah mencampuri urusan orang lain, selain tidak memberikan solusi kepada urusan orang, tidak juga menambah keimanannya. Akhirnya hal tersebut malah membuka pintu dosa ghibah bagi dirinya. Perhatikan saudaraku-saudaraku sekalian, ada seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang hari kiamat. Dia berkata, ya Rasulullah, mata as-sa'ah, kapan hari kiamat? Yang anehnya, respon Nabi SAW bukan berupa jawaban terhadap pertanyaan tadi, bukan.
Tapi beliau kembali bertanya kepada orang tersebut, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Nabi SAW mengetahui bahwa pertanyaan orang tersebut tidak bermanfaat baginya. Makanya beliau melempar pertanyaan yang jauh lebih dibutuhkan dan bermanfaat bagi dirinya. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, belajarlah menyaring perkataan kita sebelum diucapkan. Belajarlah menyaring perbuatan kita sebelum kita kerjakan. Banyak di antara kita yang berucap dan bertindak tanpa memikirkan dampaknya terhadap keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan akalnya mendominasi perasaannya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dengan perasaannya mendominasi akalnya. Jadi kalau ada laki-laki yang suka kepo dengan urusan orang lain, kalau ada laki-laki yang malah gemar menggibah, membicarakan situasi orang lain yang bukan urusannya, maka apa bedanya mereka dengan perempuan? Aqulu qawli hadza. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullah ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bisa dijamin dia akan selamat agamanya. Dan keselamatan agama ini adalah hal yang terpenting untuk kita selalu jaga. Karena kapan agama kita rusak, maka akan rusak segala urusan kita. Agama Islam yang kita punyai ini ya, saudara-saudaraku sekalian, adalah benteng yang akan melindungi seseorang agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Menjaga seseorang agar tidak tergelincir serta menjaga dari kesesatan dan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, dari baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka sebelum Anda berucap dan bertindak, pikirkanlah terlebih dahulu apakah ucapan atau tindakan saya ini akan bermanfaat di akhirat kelak atau tidak. Kalau tidak, maka meninggalkannya berarti akan lebih selamat terhadap agama kita. Dan apabila sebelum Anda berucap dan bertindak, pikirkanlah terlebih dahulu apakah ucapan dan perbuatan saya ini akan membawa mudarat bagi saya kelak di akhirat? Kalau iya, maka meninggalkannya berarti akan lebih selamat terhadap agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan menyelamatkan diri kita terkhusus pada agama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wal wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta fihi rahatan lana min kulli syarr. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.